Ya, sekarang kita memasuki siklus ketiga, di mana siklus ketiga ini yang akan berperan sebagai pengamat adalah Ibu Ropiah Yuryawati dan saya sendiri nanti sebagai coach dan Bapak Hamzah sebagai coaching. Silakan Ibu Ropiah. Selamat malam Bu Pratiwi. Selamat malam Bu Ropiah. Malam. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya Bu Pratiwi ya. Alhamdulillah Bu Pia, gimana kabarnya nih Bu Pia? Alhamdulillah baik. Bu Tiwi gimana kabarnya? Luar biasa. Baik juga Bu Pia. Mantap. Luar biasa ya. Hari ini Bu Tiwi sebagai coach ya? Betul, betul Bu Pia. Ya, dan Hari ini coachingnya Pak saya, Hamzah. ya hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching untuk mengcoach Pak Hamzah Bu Pia. Iya, iya. Yang ingin saya tanyakan ya Bu Tiwi ya, Mm-mm. terhadap Bu Tiwi sebagai coach ya. Persiapan penilaian terhadap percakapan coaching yang telah disiapkan oleh Bu Pratiwi itu apa? Gitu. Persiapan penilaian ya, mungkin Mm-mm. saya akan melihat kompetensi dari coaching sendiri ya tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga Mm-mm. mengajukan pertanyaan berbobot. Apakah nanti itu muncul dalam kegiatan coaching saya atau tidak gitu. Kemudian juga tentang alur Tirta untuk kegiatan coachingnya itu sendiri, apakah nanti itu muncul atau tidak gitu dalam kegiatan coaching yang saya lakukan, Bu Pia. Mungkin itu sih penilaiannya, apakah nanti coaching saya berhasil atau tidak. Jadi tentang kompetensi dan juga tentang alur Tirta yang akan saya lakukan dalam kegiatan coaching, Bu Pia. Oke, tadi kan Bu Tiwi sudah menyebutkan ya bahwa akan mengcoaching dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, Mm-mm. dan pertanyaan yang berbobot, serta menggunakan alur tirta ya. Oke. Kompetensi apa sih salah satu kompetensi yang Bu Tiwi Mm-mm. tekankan untuk dikembangkan dalam sistem coaching ini gitu? Mungkin lebih ke mengajukan pertanyaan berbobot kali ya, Bu Pia. Jadi kan Hmm. pertanyaan berbobot itu kita harus mendengarkan dengan rasa Mm-mm. gitu ya. Jadi artinya kita harus bisa menerima informasi yang disampaikan oleh coach, kemudian juga mampu mengapresiasi, mampu merangkum yang dibicarakan dan juga mampu memberikan pertanyaan yang memberdayakan. Kayaknya kemampuan itu yang harus saya kembangkan gitu, Bu Pia, dalam kegiatan coaching. Kemampuan ya sangat banyak sekali yang ingin dikembangkan ya. Iya, satu sih mengajukan pertanyaan Iya, berbobot, tapi kan mengajukan itu pertanyaan berbobot tadi. mencakup eh, banyak banyak elemen Mencakup di banyak dalamnya banyak gitu kan elemen ya. tentunya. Ya, heeh. Mm-mm. Nah, untuk menentukan itu semua, Heeh. indikator ketercapaian yang Bu Pratiwi buat gitu. Tadi itu. eh Indikator ketercapaian tentang kompetensi yang khusus ya yang ingin saya kembangkan malam Iya. ini yaitu tentang Mm-mm. mengajukan pertanyaan berbobot yaitu kalau saya sudah bisa apa istilahnya sudah bisa menerima informasi yang diberikan artinya saya mampu menangkap kata kunci yang dikeluarkan oleh Koci, berarti saya sudah berhasil gitu ya. Kalau saya mampu mengapresiasi dengan sewajarnya tidak melebeli, tidak memberikan nilai kepada coach saya Mm-mm. gitu. Saya rasa berarti saya sudah berhasil gitu dan saya mampu memberikan pertanyaan yang memberdayakan artinya pertanyaan yang bisa menstimulus coach saya untuk mencari solusi kalau memang itu bentuknya permasalahan atau mengeluarkan potensi yang dia miliki berarti kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah baik Bu Pia. Mungkin itu Bu Pia Iya, indikatornya. bagus sekali Bu Tiwi tentang indikator ketercapaiannya ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Tiwi rencanakan tercapai ya. Iya, Amin, semoga. amin. Selamat mengcoaching Pak Hamzah. Terima Ya. kasih Bu Pia. Iya. Selamat malam Pak Hamzah. Selamat malam Ibu Pratiwi. Ketemu lagi nih dengan Pak Hamzah. Semoga Iya, tidak ini bosan udah ya Pak lama nggak Hamzah ya. ketemu. Semoga nggak Siap. bosan nih ketemu saya terus nih. Wah, nggak bakalan bosan Ibu Pratiwi. Apa kabarnya nih Pak Hamzah malam ini? Alhamdulillah baik. Gimana Ibu Pratiwi? Sehat?
Alhamdulillah, saya juga alhamdulillah diberikan kesehatan masih ya. Alhamdulillah. Siap, siap. Oke, Pak Hamzah, malam ini nih eh sesuai yang akan sesuai yang sudah kita sepakati bahwa kita akan melakukan kegiatan coaching ya, Pak Hamzah ya. Iya, betul, Oke. Ibu Pratiwi. eh Sebelum kita melakukan kegiatan coaching nih, yang sedang Pak Hamzah lakukan nih akhir-akhir ini gitu. Kegiatan apa nih Pak Hamzah nih? Lagi sibuk apa nih? Biasa Bu, untuk sekarang ini kan sedang diadakan PAS ya, penilaian akhir Mhm. semester ya. Nah, di sini juga di sekolahan yang tempat saya mengajar juga kebetulan bersehubungan kemungkinan besar nih 2 tahun itu anak-anak itu terkena COVID lah ya, wabah COVID, kemudian dia itu daring di rumah, kemudian belajar di rumah, akhirnya karakter-karakter mereka itu seperti kurang sopan atau kuranglah karakternya gitu. Jadi kurang baik gitu terhadap guru, terhadap orang Oke, tua atau terhadap rekan gitu. Seperti itu Ibu Pratiwi. oke, Saya sedang oke. sibuk di sekolah saja gitu. Luar biasa ya. Masih dengan kesibukannya yang ya mudah-mudahan tapi tetap semangat ya Pak Hamzah ya. Siap, pasti semangat. Oke. Nah, tujuan kita melakukan coaching malam ini nih tentang apa nih temanya Pak Hamzah? Apa nih yang mau diangkat Temanya nih? itu yang mau diangkat ini Ibu Pratiwi mungkin tentang karakter anak gitu ya. Oke. Jadi masih berkaitan dengan yang tadi Pak Hamzah rasakan di awal Ya, gitu ya. itu Oke, keluh kesah oke. saya Ibu Pratiwi untuk Betul, saat ini. betul, betul. Oke, oke. Ya, Jadi dari kegiatan karakter anak gitu ya. Nah, apa nih iya. tujuan yang ingin Pak Hamzah dapatkan dari kegiatan coaching kita malam ini nih? Ya tujuannya setelah saya melakukan coaching, Mhm. yaitu dengan Ibu Pratiwi Sutia, ya, saya mendapatkan solusi gitu untuk membangun karakter-karakter baik ya terhadap peserta didik saya gitu, Ibu Pratiwi. Oke, solusi mendapatkan karakter baik bagi murid Iya, gitu ya. Oke. iya betul. Nah, tadi sih sebenarnya di awal sudah Pak Hamzah ulas sedikit gitu ya, tapi saya ingin lebih tahu nih secara mendalam gitu. Situasi Iya, apa sih yang melatar belakangi gitu, yang lebih detail gitu dari hal tersebut gitu sampai akhirnya muncul gradasi gitu ya mm-mm. tentang karakter anak gitu, penurunan karakter gitu. Situasi seperti apa sih Pak Hamzah yang melatar belakangi itu selain tadi ya karena adanya Hmm. COVID anak jadi berapa tahun nggak sekolah gitu kan ya. Iya, betul, betul, betul. Jadi gini, Bu Pratiwi. Jadi saya ingin bercerita terlebih dahulu nih. Mhm. Tadi pagi itu ya, kan lagi ujian tuh. Ya, saya kan lewat tuh dengan teman saya. Kemudian ada kelas berapa ya? Kelas 9 ya, kalau nggak salah mah kelas 9. Cewek-cewek tuh. Kemudian lewat di depan kami gitu, kami berdua. Si siswa itu bukan untuk bercium tangan, tetapi siswa itu sambil melambaikan tangan, bilang apa coba Ibu Pratiwi? Hai ganteng, waduh, ini moralnya sudah tidak ada itu Ibu Pratiwi. Itu jadi bukannya salaman mereka itu membangun karakter yang baik, menerapkan 5S, ya mereka itu malah bilang, Hai ganteng, mau kemana? Kan gitu. Jadi akhirnya kan, wah kami berdua seperti ini sepakat. Wah kok siswa kita jadi seperti ini ya setelah 2 tahun setelah mereka itu daring tidak bertatap muka dengan kita kok jadi seperti itu moralnya jadi mengikuti apa yang dia tonton gitu Ibu Mhm. Pratiwi semacam Oke. drakor gitu drama Korea kan kayak opa-opa dan lain sebagainya Mhm. lah ya. Mhm. Nah jadi mereka itu tidak tahu tata krama mana itu guru tidak bisa membedakan gitu mana itu guru mana itu teman ya mana itu orang tua apa yang harus mereka beda tidak bisa membedakan mereka itu tata keramanya seperti itu Ibu Pratiwi makanya saya mengangkat yaitu bertemakan karakter gitu atau Oke. gradasi gitu ya gradasi Oke. moral lah gitu seperti itu Ibu Oke. Pratiwi Great. ceritanya Oke. gitu. Oke. Oke. Great. Ya, ya. Kemudian jadi situasi yang mempengaruhi kemerosotan karakter anak itu tadi berarti
sesuai yang tadi Pak Hamzah sebutkan, berarti karena memang proses pembelajaran yang karena COVID tadi kebanyakan di rumah gitu ya, beberapa tahun. Ya, betul. Kemudian juga karena faktor eh, apa teknologi mungkin bisa ya, karena tadi Bisa jadi Ibu dilatar Pratiwi. belakangi oleh anak kebanyakan menggunakan gadget, jadi mereka mendapatkan informasi yang mereka sendiri nggak bisa gitu menyaring mana yang baik, mana yang sesuai dengan adat ketimuran atau tidak gitu ya Pak Hamzah ya, Ya, berdasarkan betul Ibu informasi yang Pratiwi. tadi Pak Hamzah sebutkan. Oke. Nah, dari hal tersebut sebenarnya situasi seperti apa sih yang ingin Pak Hamzah dapatkan gitu, atau yang menurut Pak Hamzah itu idealnya seperti apa situasinya gitu Pak Hamzah? Nah, jadi gini Ibu Pratiwi, sebagaimana orang tua kita dulu bilang gitu ya, yang harus Mhm. kita jaga itu namanya toto kromo gitu kalau kata bahasa Jawa Oke. mah ya, tata krama. Mhm. Jadi yang saya harapkan dan yang saya inginkan siswa-siswi yang ada di sekolah saya itu menjunjung tinggi yaitu ya karakternya gitu. Jadi dia itu selalu menghormati gurunya walaupun mereka itu dekat dengan guru, Mhm. mereka bisa membedakan antara teman dan juga guru dan cara penyampaiannya, cara mereka menyapa dan lain sebagainya. Dan yang saya harapkan ke depannya juga adalah mereka itu selalu melakukan yaitu 5S itu Ibu Pratiwi, sapa, senyum, sopan, santun gitu, salam gitu. Gitu Ibu Pratiwi itu yang saya harapkan dan yang saya inginkan gitu. Oke, jadi situasi seperti itu ya, yang situasi yang mengangkat kembali tata krama berdasarkan adat Iya, ketimuran kita, betul. intinya seperti itu ya, Pak Siap. Hamzah ya. Itu Oke, betul nah sekali. kira-kira nih, kira-kira menurut Pak Hamzah nih, apa nih yang bisa membuat hal itu terwujud gitu, Pak Hamzah? Apa yang bisa Nah, Pak ini Hamzah lakukan? ya mungkin yang akan saya lakukan nanti ke depannya yang pertama adalah sosialisasi tentang budaya positif, yaitu menerapkan 5S gitu. Sapa, senyum, salam, ya santun, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian menerapkan budaya-budaya positif yang lainnya. Ketika bertemu guru harus seperti apa, yaitu bersalaman dulu, kemudian mengucapkan salam, dan tidak boleh yaitu menyamakan guru dengan teman gitu, kayak semacam bilang say hello gitu. Cuma kalau ke teman kita kan hey, hello, gimana kabarnya? Kalau ke guru mungkin lebih assalamualaikum Bapak, cium tangan terlebih dahulu, kemudian baru bagaimana kabarnya Bapak. Nah, seperti itu Ibu. Jadi ya yang saya akan rencanakan ke depannya yaitu mensosialisasikan budaya positif itu, Ibu Pratiwi Setia. Oke, sosialisasi budaya positif ya, Pak Hamzah. Selain Iya, sosialisasi budaya positif, ada nggak nih gagasan lainnya gitu yang ya bisa Pak Hamzah gagasan lakukan? mm, gagasan lainnya adalah yang bisa saya lakukan adalah menempel-nempel poster gitu. Menempel poster yaitu kayak budaya positif kayak semacam menempel kartun yang sedang bersalaman, bagaimana tata krama kepada guru, bagaimana tingkah laku kepada teman, bagaimana tingkah laku terhadap orang tua, yaitu membuat poster-poster yang menarik supaya anak itu secara tidak langsung membaca gitu. Begitu Oke. juga untuk melatih mereka meningkatkan mereka literasinya gitu. Setelah membaca kemudian ada hal-hal unik, mereka juga akan tahu oh iya tanpa kita ketahui ternyata bagaimana cara menghormati guru itu seperti ini. Seperti anak kecil melihat yang namanya poster lagi sholat, lagi wudhu gitu. Dia secara tidak langsung akan spontanitas ya melakukan hal seperti itu gitu, Ibu Pratiwi. Oke, luar biasa sekali Pak Hamzah. eh untuk gagasan tersebut nih, ada nggak sih yang harus Pak Hamzah persiapkan terlebih dahulu gitu? Oh, yang harus saya siapkan yang pertama adalah mental. Itu sangat important sekali ya, sangat penting. Yang pertama mental, yang kedua yang harus saya siapkan kemungkinan ya saya harus siap mempunyai ide-ide yang membuat mereka menarik, yaitu membuat posternya itu, yaitu berupa anime-anime gitu, cara membuat anime. Terus kemudian yang harus saya siapkan mungkin aplikasi-aplikasi yang menunjang gitu untuk program tersebut gitu Ibu Pratiwi. Oke, siapa nih yang bisa memastikan bahwa itu berjalan gitu? Yang bisa memastikan Nah, rencana berarti Pak Hamzah tadi berjalan, siapa tuh Pak Hamzah?
Yang memastikan, yang pertama yang memastikannya, selain memastikan ya yang pertama yang saya ajak terlebih dahulu ya Mhm. rekan tadi yang teman saya yang berjalan tadi, karena itu satu frekuensi gitu, kalau kata orang anak Oke. muda sekarang itu satu frekuensi gitu, satu mempunyai keresahan yang sama, itu yang saya ajarkan. Kemudian yang memastikan keberhasilan saya ya tiada lain ya adalah kepala sekolah gitu, saya bersosialisasi dulu, menyampaikan dulu gagasan yang saya punya kepada kepala sekolah, dan begitu juga kepala sekolah juga yang akan memutuskan atau menilai saya sendiri, program saya sendiri berjalan atau tidak, atau sudah berhasil atau tidak, atau lebih jelasnya yaitu mempunyai posisi kontrol gitu dari kepala sekolah Oke. terhadap saya sendiri gitu Ibu Pratiwi. Siap. Jadi kriteria keberhasilan dari gagasan itu apa nih kira-kira menurut Pak Hamzah? Maksudnya apa Bu Pratiwi, maaf saya tidak Kriteria dengar, ini ya. jaringannya lagi jelek. Oke, menurut Pak Hamzah sendiri nih, kriteria keberhasilan dari segala rencana yang Pak Hamzah akan lakukan itu apa? Bahwa oh iya rencana saya ini sudah berhasil atau paling tidak ya ada grafik lah ya, grafik kenaikan dari situasi yang memang Pak Hamzah inginkan. Apa nih kriteria keberhasilannya Pak Hamzah? Ya kriterianya sih baiklah, kalau sananya dari satu gitu ya sampai 10 ya, kriteria yang saya inginkan ya 8 lah dulu lah gitu, 8 dulu gitu Oke, nilai 8 itu kriterianya seperti apa menurut Pak Hamzah? ya, baik baik gitu. Kalau kalau 5 itu kan cukup lah, Mhm. 5 6 itu cukup, 7 8 itu baik, kalau 9 10 itu sangat baik lah, seperti Oke, itu Ibu Pratiwi. kriteria yang menyatakan baik itu apa Pak Hamzah? Menurut Pak Hamzah, ya Ya, itu dikatakan baik gitu ya, nilainya 8. Berarti indikatornya, kriterianya itu seperti apa? Apakah ya eh, siswa bisa, ya siswa bisa apa namanya, bisa sopan kepada gurunya gitu, bisa salim kepada gurunya, tidak menggunakan kata-kata yang ke barat-baratan kayak seperti hai, hello ganteng, selamat pagi, tidak. Jadi lebih kepada menerapkan 5S atau toto kromo yang sudah kita dapatkan dari orang tua kita, kayak seperti mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian cium tangan, kemudian baru menanyakan kabar. Itu kriteria yang 8 itu. Kalau untuk 9 10 sih itu lebih ke lebih spesifik gitu Ibu Pratiwi. Mungkin seperti itu ya Ibu Pratiwi. oke, baik, baik, Pak Hamzah, baik. Kemudian nih, kapan nih rencana aksinya itu akan mulai Pak Hamzah lakukan nih? Kapan ya? Nantilah hitung-hitungan dulu ya. Oh enggak, mulai besok insya Allah lah. Mulai besok Oke. insya Allah akan saya terapkan gitu. Kebetulan kan besok itu hari Sabtu itu kan ada yang namanya, kita kan hari Senin itu mau PKKS ya gitu ya. Mhm. Nah nanti hari Sabtu ini kita semua anak itu pada geladi bersih gitu, ekskul-ekskul. Nah nanti akan, dan di situ saya kesempatan untuk mensosialisasikan rencana saya. Kebetulan kan kalau PKKS itu kan ada yang dari dinas. Nah maka dari itu siswa-siswi SMP yang ada di saya akan saya sosialisasikan budaya positif. Ketika ada pengawas harus seperti ini, ketika ada guru harus seperti ini, dan harus membedakan antara guru dan teman. Kemudian begitu juga kalau ada tamu dan lain sebagainya. Seperti itu insya Allah mulai besok akan saya terapkan gitu Ibu Pratiwi. Oke, siapa nih yang akan dihubungi pertama kali nih sama Pak Hamzah untuk melakukan hal Eh, tersebut? ya pastinya kepala sekolah, karena kepala sekolah yang punya kebijakan penuh kepada sekolah. Oke. Jadi dukungan yang Pak Hamzah perlukan itu dari siapa saja nih Pak Hamzah? Oh, dari stakeholder yang ada di sekolah gitu. Oke, baik, baik, baik. Bagaimana Pak Hamzah memastikan itu benar-benar akan berjalan tuh hari besok rencananya? Oh, saya pastikan semuanya akan berjalan dengan baik, karena kalau stakeholder itu ikut berkolaborasi dengan rencana saya, semuanya insya Allah akan berhasil. Karena kita kalau bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh kan, seperti itu. Oke, baik, 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 baik. Oke, nih dari pembicaraan kita tadi nih, Pak Hamzah, kesimpulan apa yang bisa Pak Hamzah dapatkan nih dari kegiatan coaching kita malam ini? Kesimpulannya, alhamdulillah, terima kasih Ibu Pratiwi sudah memberikan jalan kepada saya sendiri. Akhirnya saya menemukan solusi-solusi yang harus saya lakukan
terhadap karakter-karakter paling yang paling tidak relevan lah ya, paling tidak sesuai dengan kesiswaannya gitu ya. Saya mempunyai solusi cara menghadapi masalahnya, saya mempunyai solusi caranya berkolaborasi dengan rekan dan lain sebagainya. Jadi dalam kesimpulannya saya mendapatkan solusi dari percakapan ini. Gitu Ibu Pratiwi. Oke, jadi tujuan kita di awal melakukan coaching yaitu bahwa Pak Hamzah ingin memiliki solusi gitu ya dari Ya, betul. mendapatkan karakter anak biar kembali baik gitu ya. Apakah tujuan dari coaching kita ini menurut Pak Hamzah sudah tercapai? Sangat sudah tercapai Ibu Pratiwi. Oke, baik-baik. Berarti coaching malam ini apakah cukup Pak Hamzah? Alhamdulillah sangat cukup Ibu Oke, Pratiwi. kalau sudah cukup berarti saya juga cukupkan sampai di sini ya Pak Hamzah ya. Terima kasih loh Siap. atas waktunya. Oh, sama-sama Ibu Semoga Pratiwi. nanti kita bisa coaching lagi. Saya juga pengen tahu nih nanti hasil Siap. aksinya seperti apa gitu ya. Siap. Apakah nilainya mungkin bisa jadi lebih dari 8 gitu kan ya Oh grade-nya. iya. Oke, Iya, siap. ya 10 Bu. Nanti 10 lah. Iya. semoga. Oke Pak Hamzah, Siap. terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Pratiwi Setia, Iya Bu Ropiah. sangat bagus sekali ya, luar biasa. Tadi saya Terima sudah kasih Bu menyaksikan Bu Pia. Pratiwi mengcoaching Pak Hamzah ya. Nah, yang Mhm. ingin saya tanyakan, menurut Bu Pratiwi ya, Mhm. eh, ketercapaian indikatornya sudah tercapai apa belum Bu Pratiwi? Tadi yang Bu Oke, Pratiwi inginkan di awal ya. gitu ya. Ya, Iya, tadi. kompetensi yang ingin saya Mm-mm. kembangkan itu kan mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu Pia ya. Di mana pertanyaan Halo Bu berbobot. Pratiwi. Iya, Bu Pia. Iya, Ya, tadi sempat ini ya. sinyalnya mungkin ya. Oke, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kan tentang mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu Pia. Kemudian tadi indikator ketercapaiannya saya bilang kan kalau saya sudah bisa menerima informasi itu dengan baik, kemudian juga Mm-mm. saya bisa mengapresiasi apa yang dikatakan oleh coach dan bisa Mm-mm. merangkum, kemudian memberikan pertanyaan gitu kan kepada coach untuk mengeksplor potensinya, berarti Mm-mm. eh, saya rasa coaching saya malam ini sudah berhasil gitu ya Bu Pia untuk mengembangkan kompetensi tersebut gitu. Oke, Bu Pratiwi ya. Iya, menurut Bu Pratiwi, nilai yang menurut Bu Pratiwi, kira-kira nilai yang didapat gitu ya, setelah Hmm. Bu Pratiwi coaching tadi Pak Hamzah berapa gitu. Nilai awalnya berapa, sekarang ada peningkatan ke berapa Oke, gitu. Tentang eh kompetensi tadi. ya tentang mengajukan pertanyaan Berbobot. berbobot tadi ya. Mungkin Mm-mm. awalnya kompetensinya di bawah 7 kali ya. Mungkin masih di bawah 7 gitu. Tapi tadi ketika melakukan coaching dengan Pak Hamzah gitu, saya berusaha melatih kompetensi tersebut. Saya pikir itu sudah ada grafik kenaikan ya, Bu Pia, karena tadi juga saya merasakan bahwa saya bisa menerima atau menangkap informasi yang disampaikan oleh Pak Hamzah gitu. Kata kuncinya sudah saya pegang. Kemudian saya juga coba Mm-mm. melakukan apresiasi dengan memberikan respon kepada Mbak Mm-mm. Hamzah melalui bahasa tubuh saya ataupun melalui kalimat oh iya iya ya gitu atau mengkonfirmasi Mm-mm. segala informasi yang diberikan oleh Pak Hamzah dan juga Mm-mm. saya berusaha merangkum gitu mengkonfirmasi setiap informasi yang Pak Hamzah berikan dan saya juga tadi berupaya menggali potensi yang dimiliki Pak Hamzah gitu bagaimana Pak Hamzah menggunakan potensinya sendiri untuk mencari solusi dari permasalahan atau tujuan yang ingin dicapainya gitu. Jadi saya rasa ya sudah naiklah grafiknya gitu. Mungkin ada di nilai 8 kali ya Bu Ropiah untuk saat ini gitu. Betul sekali Bu Pratiwi. Tadi saya memperhatikan Bu Pratiwi berdasarkan hasil catatan saya ya. Bu Pratiwi ketika melakukan coaching dengan Pak Hamzah itu sudah mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot sangat bagus sekali dengan menggali potensi yang ada pada coaching. Terus Bu Pratiwi juga mengembangkan
keterampilan menghadirkan penuh ya, present itu ya, menghadirkan penuh, mendengarkan aktif dengan mimik wajah yang serius gitu, menanggapi setiap pahamjah yang bercerita tadi ya. Heeh. Terus Bu Pratiwi juga dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang saya catat ya. Jadi memang benar Bu Pratiwi, peningkatannya kalau menurut saya ya itu sudah bagus sekali gitu peningkatannya. Sudah di level yang sangat bagus sekali tadi dengan mengajukan pertanyaan berbobot yang begitu menggali potensi yang ada pada coachingnya ya. Mm-mm. Oke, yang ingin dikembangkan lagi Bu Pratiwi selanjutnya nih. Tadi kan Yang Bu Pratiwi ingin sudah mengembangkan pertanyaan berbobot tadi kan ya? mhm. Heeh. Yang ingin saya Selanjutnya kembangkan ya. lebih ke tiga-tiganya sebenarnya gitu ya, seperti Di- kehadiran penuh, mendengarkan aktif, sama mengajukan pertanyaan berbobot itu ingin saya terus kembangkan Bu ya, karena ya nilainya Mm-mm. memang belum mencapai nilai maksimal gitu, walaupun tadi mengajukan Mm-mm. pertanyaan berbobot misalkan saya rasa sudah naik ke grade 8 gitu ya, nilai 8, tapi Iya. kan itu masih bisa dikembangkan lagi gitu. Jadi ya Mm-mm. saya berharap ketiga-tiganya gitu karena saling mempengaruhi, Mm-mm. saya ingin terus naik gitu nilainya Bu Pia. Mm-mm. Oke, oke, oke ya. Ya, terima kasih Bu Pratiwi ya atas coachingnya terhadap Pak Hamzah. Ya, Sama-sama menurut Bu saya Bu Pia. Pratiwi sudah sangat bagus dalam melakukan coachnya ya. Terima Semuanya kasih. sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi ketika tujuannya sudah ada, terusnya juga eh, apa tadi sesuai dengan alur tirta Mendengarkan tadi. pria, mendengarkan Iya, mendengarkan aktifnya juga ada, pertanyaan berbobotnya juga ada. Menurut saya coaching Bu Pratiwi sudah sangat bagus sekali. terima Gitu. kasih Bu Pia. Mudah-mudahan ke depannya bisa dikembangkan lagi apa yang ingin ditingkatkan oleh Bu Pratiwi menjadi lebih baik lagi. Ya, Terima ya, kasih banyak. iya, iya. Cukup sekian dari saya, Bu Pratiwi, Pak Hamzah. Ya, selamat malam. Selamat malam Bu Selamat Pia. istirahat. Iya, Selamat nanti malam kita Ibu ketemu lagi ya. Ropiah. Iya. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.